Pengimbasan budaya positif di SDN 2 Karangwaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kegiatan pengimbasan guru penggerak budaya positif kita mulai, marilah pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang berkah. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Karangwaru, Bapak Tolek MPD, serta Bapak Ibu Guru SDN 2 Karangwaru yang saya hormati. Di kesempatan yang berbahagia ini, kiranya saya akan memberikan pengimbasan tentang kegiatan budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang beberapa bulan ini saya lalui. Untuk sebelum kita mulai, kiranya Bapak Kepala Sekolah memberikan pengarahan dan bimbingan untuk kegiatan ini kepada Bapak Tolek MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu-ibu, keluarga besar SDN 2 Karangwaru yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berupa kesehatan kepada kita sekalian, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan program pendidikan guru penggerak yang lebih spesifik dalam hal budaya positif. Mudah-mudahan hal ini akan memberikan tambahan ilmu buat kita sekalian yang nantinya dapat kita transfer dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di SDN 2 Karangwaru ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang saya hormati, berkait dengan budaya positif, kalau kita melihat di kamus bahasa Indonesia, bahwa budaya itu diberikan makna hasil pikiran atau hasil akal budi, kemudian berkembang berdasarkan pemahaman dari berbagai macam ahli. Ada yang memberikan definisi bahwa budaya itu termasuk cara hidup yang selalu dinamis, yang selalu berkembang, yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, yang hal itu nanti akan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, merujuk dari pengertian kamus yang ada dalam buku bahasa Indonesia, juga berbagai macam pendapat para ahli, maka memang sangat perlu untuk membudayakan yang berkaitan dengan hasil pikiran dan akal budi, tetapi yang sifatnya positif.
karena hasil pikiran atau hasil akal budi tidak jarang yang mengarah kepada hal negatif. Tetapi di sini dikerucutkan untuk hal-hal yang positif. Sebagaimana contoh kebiasaan untuk bangun pagi, kebiasaan untuk datang dinas lebih pagi, kemudian budaya berbicara, berinteraksi dengan teman sejawat ataupun dengan anak-anak didik, kemudian juga dengan lingkungan dan lain sebagainya. Hal ini memang sangat penting kita biasakan atau kita budayakan sesuatu yang sudah baik yang ada di khususnya SDN 2 Karangwaru ini. Oleh karena itu nanti lebih detailnya berkaitan dengan budaya positif yang dimaksud di sini nanti secara detail akan disampaikan oleh teman kita yang notabene telah tergabung dalam guru penggerak yang ada di Kabupaten Tulungagung ini, dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan secara gamblang kepada kita sekalian. Dan yang lebih penting lagi, maka budaya yang akan disampaikan nanti bisa kita terapkan di SDN 2 Karangwaru khususnya, syukur-syukur bisa mengimbas kepada SD-SD lain yang ada di Kecamatan Tulungagung ini. Oleh karena itu, berkaitan dengan pengimbasan program pendidikan guru penggerak khususnya budaya positif, marilah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan untuk dibuka dan dimulai. Demikian sambutan dari kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya adalah kita belajar bersama, bukan berarti saya di depan bisa, tetapi hanya saya belajar lebih dulu. Nah, ini kita lihat dulu slide-nya adalah budaya positif. Kalau kita lihat budaya positif, kira-kira apa sih Bapak Ibu yang Bapak Ibu gambarkan? Ada gambaran apa untuk budaya positif? Menurut Bu Mega, melakukan sesuatu yang baik, yang kebiasaan yang membuat lebih maju, seperti mungkin soal disiplin, kebiasaan setiap hari yang kita lakukan yang bernilai positif. terima kasih, tepuk tangan ya. Dari budaya positif saja, ini ternyata dari Bapak Ibu guru ini sudah ada gambaran ya. Mari kita belajar lebih lanjut, apa sih sebenarnya budaya positif? Ya, ini saya ya. Jadi sebelum kita membuat atau budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita ini, kita atur pola dulu, pola pikir kita, mindset kita atur. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan berpikir kita. Nah, di sini nanti kita akan lihat apa sih tentang budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah SDN 2 Karangwaru ini. Nah, jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Agar apa? Murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi dari sini, ini ya, kita sebagai para pendidik di sini loh peran kita. Jadi kita harus berperan di sini untuk meningkatkan bagaimana sekolah kita itu muncul budaya positif yang akhirnya nanti anak didik kita bisa bertindak, berpikir melalui sikapnya dan bertanggung jawab. Nah, di sini nanti
peran kita. Nah, ini kalau menurut D.L. Willem Bryson dalam kontrol teori, ini ada beberapa yang perlu kita luruskan. Nah, yang pertama, guru mengontrol murid. Kalau menurut Bapak Ibu guru itu benar atau salah? Tetapi kita perlu mengubah mindset kita. Ya, coba Bapak Ibu silakan menggenggam tangan. Nah, sudah? Bayangkan kalau di genggaman tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga. Ya, mungkin uang, mungkin kunci, mungkin ya terserah. Nah, coba teman ya sebangku mungkin silahkan berusaha. Bisa nggak membuka kepala tangan teman Anda? Silakan coba. Bu Linda sama Bu Aini kesini. Ya. Ya, sini Bu Linda, monggo. Ke depan ya. Kita ini merefresh pikiran kita tentang budaya positif ya. Ya, coba. Silakan yang mengepal adalah Bu Linda. Nah, ini bayangkan sesuatu yang berharga di sini dan Bu Aini ini akan berusaha membuka walaupun dengan rayuan dengan apa terserah. Monggo. Silakan. Dirayu-rayu sampai genggamannya terbuka. Bu Linda, sayangku, boleh lihat sebentar tangannya? Sebentar aja, pegang sebentar aja, nggak boleh. Ini lihat, tak kasih ini loh. Nih lihat sebentar. Sebentar aja Bu, pinjam sebentar, boleh nggak? Sedikit aja ya. Ternyata nggak mau. Terima kasih. Oke, tepuk tangan ya. Jadi di sini kita ya, kalau kita ya seperti Bapak Ibu saya suruh menggenggam. Ini Bapak Ibu itu ternyata mau saya kontrol. Itu bukan karena saya yang mengontrol Bapak Ibu, itu karena Bapak Ibu mau saya kontrol. Jadi posisi kontrol itu sebenarnya ada pada diri masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi orang lain itu akan tergerak mau dikontrol kita apabila itu memiliki sisi positif. Begitu ya. Jadi segala sesuatu ini untuk dari Dr. William Glasser seperti itu. Jadi ini paradigma yang masih kadang kita yang kontrol murid, bukan, tapi muridnya yang memang mau kita kontrol. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu setuju ya? Ya memang kalau kita seseorang yang melakukan penyimpangan, kita beri penguatan, oh ini perbuatan yang salah, nanti dia akan berpikir. Nah di situ akhirnya anak ini akan mau mengontrol dirinya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang keempat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya ini memang perlu kita hindari. Karena apa? Kalau kita menghina atau kita memojokkan anak yang melakukan kesalahan, ini bisa dibawa sampai tua. Ini yang perlu kita hindari sebagai pendidik ya. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti Bu Linda dan Bu Aini. Ketika anak itu tidak mau dikontrol, akhirnya orang dewasa akan memaksa. Nah inilah sebenarnya memang perlu kita hindari. Nah, bagaimana agar teori kontrol ini dapat kita rasakan? Mari kita terus belajar ya. Nah, ini untuk stimulus respon lawan teori kontrol ya. Jadi kalau respon dulu ya dunia, ini yang sekarang respon tentang kita yang apa namanya? Sesuai dengan situasi kita. Kalau dulu realitas kita semua sama, butuh makan, butuh minum, semua sama. Tetapi pada kenyataannya kita itu berbeda. Walaupun kita butuh tidur, tetapi setiap orang itu tidak sama. Nah ini loh poinnya kita yang perlu kita tahu. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sama-sama melihat
Misalnya pelajaran, anak-anak semua diterangkan sama, tetapi pada kenyataannya memiliki gambaran yang berbeda. Sepertinya sama melihat semua, tapi ternyata kita harus sadari setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah ini, perilaku buruk dilihat dari dibagi sebagai sebuah kesalahan. Jadi jangan langsung didoping, kamu bersalah nih, jangan. Karena setiap perilaku mempunyai tujuan. Jadi ini kita untuk kurikulum yang baru ini ya, Merdeka Belajar ini loh, dititik beratkan di sini loh. Jadi kita itu jangan seperti yang dulu ya. Kalau dulu itu kita masih saya itu loh, pemimpinnya itu saya, gurunya yang berkuasa. Saya menentukan ini. Tapi ketika kita sudah belajar dengan ilmu tentang nilai positif, nanti kita akan tahu kemana sih arah yang harus kita tuju. Nah, kemudian pemaksaan ketika bujukan gagal. Jadi seperti tadi, Bu Aini dan Bu Linda, ketika Bu Linda dibujuk-bujuk tidak mau, akhirnya dipaksa. Nah, harusnya ini ya kita berkolaborasi. Kita berbicara dari hati ke hati. Itulah Bu ya. Jadi kita ada pilihan. Nah, kemudian model berpikir menang dan kalah. Kalau tidak menang ya kalah. Gurunya menang nggak? Bukan. Kita harus berubah mindset kita bahwa kita itu adalah pemenang. Jangan jangan membandingkan. Kalau seperti ini nanti saya kalah. Bukan. Jangan dipandang kalah menang. Tidak ada kalah menang. Kita semua pemenang, ya. Jadi sini Bapak Ibu bisa dipahami? Bisa ya. Ini kita sama-sama belajar. Pertanyaannya, nah, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Nah, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa? Atau kepala sekolah? Atau mungkin orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Kira-kira Bapak Ibu sudah punya gambaran? Disimpan dulu di otak kita. Kita lanjut belajar lagi. Nah, apa itu disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Kalau tidak tertib berarti tidak disiplin. Teratur, kepatuhan, dan peraturan. Ya, betul. Betul seperti ini Bapak Ibu? Benar ya? Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin kita nanti akan dapat sanksi, dapat hukuman. Nah, di sini belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau memang sudah mentok ya, kalau bisa kita tidak usah gunakan sama sekali. Nah ini ya Bapak Ibu, ya sama-sama merefresh otak kita ini, sama-sama belajar, saya juga belajar. Ya menurut Ki Hajar Dewantara masih ingat tentang trilogi pendidikan? Engarso Sentulodo, Nah, di sini peran kita sebagai seorang pendidik itu diketuk hati nurani kita. Engarso Sentulodo. Jadi kita harus bisa menjadi contoh. Guru adalah pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semua ini adalah contoh dari murid-murid kita. Jadi ketika kita berperilaku, bertutur kata, ingat kita itu contoh. Nah di sini peran kita memang berat ya, karena kita pasti ada sisi positif dan negatif. Tapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha baik. Kita harus berusaha bisa membudayakan budaya positif. Itu dari mana sih? Dari hati kita. Ya. Jadi kita teruskan untuk menciptakan murid yang merdeka, saat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, dari mana? Dari diri. Dari kita munculkan dari diri kita.
memiliki motivasi internal. Nah, apabila Bapak Ibu ternyata tidak memiliki hal-hal SBN, nah itu yang bahaya. Berarti kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Jadi intinya ya Bapak Ibu, mari kita tata hati kita. Kita itu adalah seorang pendidik, seorang contoh. Kita tata hati kita bahwa profesi seorang guru adalah profesi yang mulia. Tidak semua orang bisa seperti kita. Jadi kita harus bangga ada di sini. Ya Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Walaupun siang-siang tetap semangat ya Ibu. Ya. Kita lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau dari dalam itu walaupun tidak kita akan berjalan begini, belajar begini. Tetapi kalau dari eksternal ya, ekstrinsik, itu memang perlu dorongan, perlu motivasi. Nah, di sini kita harapkan Bapak Ibu semua ya, saya di sini juga belajar. Mari kita tata niat kita untuk disiplin mulai dari diri kita. Berikutnya, nah ini saya ingin bertanya pada Bu Yunani. Silakan coba dibaca. Ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Silakan dijawab. Nah, ini dari hati kita ya. Silakan. Bebas ya. Iya. Kalau menurut saya, walaupun tidak ada aturan secara tertulis ataupun tidak ada pujian dari kepala sekolah, tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Kita memilih profesi guru dengan disertai tanggung jawab yang besar. Walaupun aturan itu tidak tertulis, tetapi sudah menjadi suatu kesepakatan bahwa guru datangnya tidak boleh terlambat, harus tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Yunani ya. Terima kasih ya. Ternyata di sekolah kita sudah ada sih budaya positif, tapi belum perlu kita gali lagi. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ya, Diana Gosem dalam bukunya Inclusion School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi. Nah, kita tanyakan ke diri kita, mari kita bercermin, kira-kira kita di posisi yang mana ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau nanti saya telat, saya tidak dihukum. Nah, kalau saya telat, nanti saya malu. Ada Bapak Ibu guru di sana sudah duduk di depan. Nah, kita tata ini yang tahu Bapak Ibu sendiri ya dia. Apakah di posisi yang kedua? Wow, ternyata Bu Vega ditanya pagi. Nah ini ya, ini karena ada imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi datangnya pagi karena ada sesuatunya. Nah ini yang ketiga, ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini yang perlu kita berusaha untuk yang ketiga ini ya. Jadi kita punya nilai-nilai ya. Nilai apa sih yang kita yakini ya, yang harus kita gunakan ya, pegang untuk motivasi perilaku kita. Nah ini semoga kita ada di yang ketiga, level ketiga ini ya. Kemudian ini, nah ini bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin kepada murid-murid kita. Nah ini PR untuk kita. Jadi dari sini Bapak Ibu sudah merancang risetnya ya. Bapak Ibu sudah punya gambaran untuk budaya positif nggih? Nggih, alhamdulillah. Lanjut. Nah, caranya adalah dengan
membuat keyakinan kelas. Nah, nih ya. Jadi di kelas saya ini sudah ada kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian di sini ini ada yang membuat anak sendiri. Tidak usah banyak-banyak, biar mudah. Nah, terus di sini nanti anak-anak akan memberi apa sih yang perlu diterapkan di kelas kita. Nah, ini di sini ditulis. Nanti ada jajak pendapat, kita ambil. Nah, di situ nanti kita buat tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi ketika anak-anak itu nanti melakukan pelanggaran, mereka akan malu karena itu yang buat dia sendiri. Di sini loh poin kita. Jadi kalau kemarin kita budaya positif sudah bagus di depan, sudah kita sambut dengan senyum, bagus itu ya. Tapi ini untuk keyakinan kelas masih bagaimana? Sudah belum Bapak Ibu? Nah, silakan nanti dibuat. Jadi dilaksanakan. Jadi biar apa? Biar anak-anak nanti tahu budaya positif yang perlu dikembangkan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Terserah anak-anak suruh maju satu-satu. Ya, kira-kira apa? Di sini tuh saling menghormati. Kadang ada anak-anak yang manggil bapaknya, ada juga. Nah, di sini nanti akan ada nilai saling menghormati. Jadi kita tidak boleh bertingkah sesuai dengan kemauan kita tanpa ada etika yang baik. Jadi di sini nanti ketika kita membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, namanya anak-anak akan dipahamkan apa sih yang perlu kita terapkan di kelas kita. Nah, seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, bertanggung jawab, seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cuma terlalu banyak agar mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Saya menjaga kebersihan, ya disesuaikan. Bapak Ibu ini saya yakin sudah jago ya, tinggal belum dibuat hanya itu saja. Nah, ini bersedia meninjau kembali. Jadi apabila dalam perjalanannya itu masih ada kekurangan, ditambah lagi, dievaluasi, dikoreksi. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, ini anak-anak ini anak-anak dalam menjalankannya kan pasti. Dalam menjalankan peraturan keyakinan kelas, bila mana ada sesuatu pelanggaran, pasti ada ini. Saya yakin itu pasti ada. Karena sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang. Jadi ditinjau lagi keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman, sanksi atau berupa restitusi. Nah, jadi kita pilih. Nah, kalau berupa hukuman ya sesuatu yang menyakitkan biasanya, menghukum. Jangan menulis kamu terlambat kamu tulis 1000 kali. Nah, itu menyakitkan Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan kita hindari, jangan sampai kita pada identitas hukuman. Kalau sanksi itu atau konsekuensi itu biasanya kita buat bersama-sama dengan anak. Sesuatu yang harus terjadi. Nah, ini kalau restitusi, ya ini ada dari keyakinan ini tadi. Jadi disadarkan Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini, pelaku positif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek ketika kita melakukan sanksi atau konsekuensi. Kemudian kalau kita menggunakan restitusi, masalah akan terpecahkan. Nah, dari sini, nah ini sifatnya. Kalau hukuman itu sikapnya negatif. Kalau sanksi itu netral, tengah-tengah, karena ini dibuatnya sama-sama dengan anak. Kalau nanti kamu terlambat, kamu harus begini. Ini netral, karena ini yang bikin kita dengan anak-anak kita. Tetapi ketika kita memilih restitusi, maka kita menggunakan teori kontrol di sini. Ya, jadi kita harapkan kita nanti belajar tentang restitusi. Nah, ini sesuai dengan kelasnya adalah kelas 2. Silakan Bu Tinda. Nah, ini ada permasalahan, silakan dibaca.
Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Silakan coba menjawab. Nah, ini sama-sama kelas 2 ini. Jadi punya pengalaman ini kira-kira. Pasti ada yang anak yang sering minta temannya, bekal temannya. Bagaimana, Bu? Kira-kira anaknya Doni ini diapakan? Kalau menurut saya Ya. sebenarnya tidak apa-apa meminta bekal temannya, cuma caranya jangan dipaksa. Karena menurut saya sesuatu hal kalau dipaksa nanti yang ada pertengkaran dan itu bisa menjadikan sesuatu hal yang fatal. Itu bisa buat contoh teman-temannya yang lainnya, sedangkan itu kan tidak baik gitu loh. Pasti saya akan menghampiri dan memberitahu kalau semisal dia ingin mintalah baik-baik, jangan sampai memaksa karena hal itu tidak baik itu menurut saya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Monggo. Oh, Bu Yunani, monggo. Kalau menurut saya, seandainya saya jadi guru kelasnya, yang pertama kita lakukan adalah bertanya dulu kepada Doni, kenapa dia melakukan itu yang pertama. Sebab karena latar belakang atau penyebab kenapa dia melakukan itu yang penting, itu yang intinya. Setelah kita tahu masalahnya, mungkin dia memang lapar, mungkin dari keluarga yang minus, jadi kita tahu dia melakukan itu karena memenuhi kebutuhannya. Setelah kita tahu masalahnya, baru kita bisa menyikapi. Kalau memang ternyata masalahnya seperti itu, maka kita akan mencari solusinya. Seperti itu. Yang utama menurut saya bertanya dulu, Bu, kenapa? Ya, terima kasih. Luar biasa ini ya, Bapak Ibu, luar biasa. Lebih cantik ternyata. Wah, luar biasa ini ya. Jadi memang benar yang dibicarakan atau yang dijawab oleh Bu Yunani. Jadi kita harus tahu apa sih latar belakangnya anak. Ini menyangkut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan kita? Ya, ini adalah bertahan ya. Yang paling penting ada bertahan. Terus kita butuh kasih sayang. Jadi anak itu ketika si Doni itu ditanya, Doni, kenapa kamu kok minta makanan ini dari ini? Kamu memaksa. Nah, karena di rumah tidak ada makanan. Nah, ini dia berarti kurang kasih sayang. Jadi ketika Doni itu meminta makan dengan paksa, kemudian dia ingin menguasai, maka dia adalah yang belum terpenuhi adalah tentang penguasaan kebutuhan dasarnya. Jadi ketika anak itu di rumah itu makannya cuma tempe saja, Ibu, di situ, dan itu si Dori, si Dini itu makanannya ada ayam, ada nugget dan lain sebagainya. Saya tuh ingin makan seperti itu. Nah, itu berarti anak ini kurang kebebasan. Dan yang ketiga, ketika anak itu melakukan hal itu dengan merasa senang, nah berarti dia di rumah itu memang kurang kesenangannya ini. Jadi sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita lihat dulu latar belakang permasalahannya. Kemudian, nah ini kita ada di posisi kontrol mana? Ya, kalau hukuman menghukum, kira-kira kata-katanya bagaimana menghukum itu? Ya, pasti galak ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi ini posisi kontrol sebagai teman. Jadi ketika anak itu melakukan tindakan yang tidak sesuai, kita berlaku sebagai teman.
Kemudian kita sebagai monitor atau pemantau. Jadi di sini kita harapkan kita berada pada posisi manajer. Walaupun ini sangat sulit, tapi ya butuh proses. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana nih ya? Ya, ini yang tahu Bapak Ibu sendiri. Nah ini, coba ini Bu Is, coba dibaca Bu Is. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini, nah kira-kira ini kita berada di posisi apa Bapak Ibu ya dari 5 tadi? Dari 5 tadi. Ini sebentar. Jadi kita ada berat di posisi yang mana tadi? Terlambat lagi. Kan kita boleh tanya. Berarti di mana? Di posisi? Iya betul, penghukum. Ya penghukum ya. Jadi kamu kok tetap aja terlambat. Nah ini, ya kita gitu ya. Ini tetap kamu. Ini ya, ini ketika kita ada di posisi penghukum. Kemudian yang ini, coba Bulita ini yang belum. Coba Bulita. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kalau ini, kira-kira posisi mana Bapak Ibu? Kalau kita ngomongin seperti itu? Dua. Ya membuat orang merasa bersalah ya ini ya. Jadi ini posisi kita. Kemudian ini pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Ya jadi tidak perlu marah, tidak usah marah. Tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk. Ya jadi kita hindari ya, jangan sampai menunjuk-nunjuk ya. Apalagi ini ya berkaca pinggang apalagi. Ya oke seperti orang marah-marah itu ya, jangan sampai ya. Atau bersikap seolah menyesal sampai sedih sekali akan perbuatan murid. Nah ini ya, jadi ketika kita di posisi manajer, kita atur ya irama emosi kita. Nah sekarang kita gunakan restitusi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi salah satunya dengan cara membuat kesepakatan kelas ini loh. Jadi nanti dikembalikan ke anak. Loh kamu loh yang bukan bikin sendiri ya. Coba ini berarti apa sih yang harus kamu lakukan? Nah ini nanti anak akan berpikir sendiri, memunculkan unsur intrinsik dari dalam diri anak. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Masih bingung? Tidak ya? Ternyata Bapak Ibu di sini tuh luar biasa sekali. Nah ini langkah-langkahnya. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bisa dengan kata-kata seperti ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dari kesalahan itu tadi. Kemudian validasi tindakan. Kamu coba lihat apa sih yang kamu langgar. Semua perilaku memiliki alasan. Apa sih alasanmu? Nah di sini kita tanya juga. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Kamu sudah membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas. Nah ini apa motivasi internal kamu? Nah ini bagaimana kamu memperbaikinya? Ditanyakan ke anaknya biar dia mikir. Jangan kita yang kasih solusi, biar dia berpikir sendiri. Ini maksudnya untuk restitusi, menggunakan segitiga restitusi. Nih Bapak Ibu, apa ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Terima kasih ya. Ini terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju, semangat. Mungkin dari paparan saya ada yang perlu ditanyakan atau masih mengganjal Bu? Bagaimana budaya positif itu? Monggo, ada yang bertanya? Tanya Bu, untuk hukuman itu memang sebaiknya kita hindari, kecuali ketika kita sudah mentok dan harus ada hukuman. Yang saya tanyakan,
menurut panjenengan hukuman yang seperti apa yang bisa membuat karakter baik, dalam arti akhirnya menyadarkan diri mereka ada disiplin dari intrinsik dirinya. Betul, Bu? Terima kasih ya, soalnya bagus untuk Bu Yunani ya. Jadi kita menghindari hukuman Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi langkah awal kita adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi ketika anak itu tahu apa yang dicatat di situ, misalnya mematuhi tata tertib. Nah, berarti anak itu sudah tahu tuh manfaatnya dari mematuhi tata tertib itu apa. Dan ketika anak itu melanggar, maka dikembalikan ke anak. Disuruh introspeksi. Nah itu memang kita perlu dipandu. Nah disinilah peran kita sebagai pembimbing. Di sini Bapak Ibu. Jadi jangan menghukum ya. Ketika anak terlambat, silakan kamu nyapu 5 kali. Jangan sampai ya. Jangan menimbulkan aku dihukum dan seperti itu. Jadi inilah gunanya segitiga restitusi. Jadi hindari hukuman, hindari sanksi atau konsekuensi. Jadi kita gunakan segitiga restitusi. Langkah awal membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, terima kasih dari paparan saya. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mari kita bergerak. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Bapak Ibu bergerak ya. Mari acara ini karena apa ada yang bertanya? Sudah cukup ya? Sudah jelas? Untuk budaya positif, alhamdulillah untuk pengintesan guru penggerak untuk budaya positif di SDN 2 Karangwaru. Saya akhiri. Apabila saya dalam menyampaikan materi kali ini ada sesuatu yang mengganjal atau membuat Bapak Ibu kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.